Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Syarif Husni. Pada kesempatan ini saya ingin cerita sedikit tentang kondisi terkini di Malaysia ya. Karena banyak sekali teman-teman saya, teman-teman kuliah maupun teman-teman di kampung ataupun juga teman-teman di Mataram dan juga teman-teman Facebook yang seringkali kadang inbox di Facebook bertanya gimana keadaan Malaysia atau khususnya gimana keadaan saya di Malaysia pada saat sekarang ini. Baik, pada video kali ini saya ingin cerita sedikit saja tentang aktivitas-aktivitas saya sehari-hari selama masa lockdown di kampus dan apa-apa saja yang saya lakukan untuk mengisi waktu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, jika teman-teman suka dengan video-video yang saya upload, walaupun saya edit apa adanya, teman-teman bisa kasih tanda jempol sebagai tanda like atau suka video, dan juga bisa subscribe. Atau teman-teman juga kalau misalnya pengen saya buat video apa tentang kehidupan di sini di Malaysia, juga bisa komen di channel YouTube saya. Nanti siapa tahu saya bisa buatkan videonya untuk teman-teman semua. Oke, yang pertama terkait dengan kondisi terbaru di Malaysia ya, tentang penanganan COVID-19. Jadi teman-teman, alhamdulillah sejauh ini Malaysia merupakan salah satu negara dengan capaian yang sangat baik dalam hal penanganan COVID-19 ini. Jadi untuk saat sekarang ini Malaysia sudah masuk pada fase 5 ya, fase 5 penanganan COVID-19 yang ditargetkan akan berakhir pada tanggal 12 Mei ya. Sekarang tanggal 9, jadi 3 hari lagi fase 5 ini akan berakhir. Kita belum tahu apakah nanti akan ada fase 6 atau fase 7 dan seterusnya. Tapi dari rancangan awal dari Perdana Menteri Malaysia itu mengumumkan dulu itu fase 1 sampai fase 5 ya. Nah, untuk kondisi saat sekarang ini sudah mulai dilonggarkan ya. Masa lockdownnya sudah mulai dilonggarkan. Kalau sebelumnya pada dari fase 1 sampai fase 4 itu orang tidak boleh keluyuran, tidak boleh keluar kecuali yang darurat ya. Kalaupun harus keluar, jadi dalam satu mobil itu hanya satu orang. Tapi pada fase 5 ini sudah dibolehkan untuk keluar dalam satu mobil itu boleh 2 orang ya. Kemudian beberapa pusat perbelanjaan kemudian sudah dibolehkan untuk dibuka, dan juga mungkin beberapa restoran juga sudah dibolehkan untuk dibuka. Kami pun yang di kampus yang selama ini di lockdown pada saat sekarang ini, misalnya kalau hendak berbelanja keluar kampus yang pada fase 1 sampai fase 4 itu tidak diizinkan, sudah boleh keluar kampus ya, pergi berbelanja kebutuhan, dengan catatan dalam satu kendaraan itu hanya berisi maksimal 2 orang saja ya. Jadi semoga keadaan di Indonesia bisa segera lebih baik ya. Ya, untuk puasa di sini alhamdulillah di 10 hari sampai ke 10 hari kedua ini saya jalankan dengan baik semuanya. Jadi ibadah-ibadah sholat fardu dan seterusnya kami laksanakan di dalam kamar asrama. Jadi di asrama kami ini ada surau ya, ada musola. Kadang-kadang saya juga ke musola, tetapi lebih sering saya di dalam kamar asrama ya, karena mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kita patuh pada himbauan para ulama kita untuk beribadah di rumah saja atau di dalam kamar asrama. Tapi sekali dua saya juga pergi taraweh ke surau ya. Jadi ada beberapa orang yang taraweh, 10 sekitar 10 sampai 12 orang. Tidak banyak, ini kebanyakan teman-teman dari Nigeria ya yang ikut tarawih di surau. Kemudian untuk berbuka puasa dan makan sahur, kebetulan kami di sini semua ditanggung sama kampus ya. Jadi makanan berbuka puasa maupun makanan sahurnya semua ditanggung oleh kampus.
Jadi tinggal kami pergi ngambil saja ke kantin kampus ya. Jadi untuk makanan berbuka puasa kami pergi ambil biasanya pukul setengah 7 ya. Jadi azan maghrib di sini jam 7.30 ya. Jadi jam 7.30 azan maghrib, jadi jam 7 itu kami pergi ambil makanan untuk berbuka puasanya. Biasanya disiapin nasi, kemudian sama es atau minuman dingin, kemudian ada kurma sama buah ya. Buah biasanya apel merah atau apel hijau. Kemudian untuk sahur sendiri, makanan untuk sahur disiapkan jam 11 sampai jam 12 malam ya. Jadi dalam rentang waktu itu kami harus pergi ambil makanan untuk sahur. Kemudian itu kami simpan untuk sahur nanti pada pukul 5 ya. Jadi azan subuh di sini itu jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang azan subuh. Jadi makanannya insya Allah tahan, memang dibuat makanan yang bisa tahan ya. Jadi bayangkan kami harus simpan dari pukul 11 malam sampai jam setengah 6 pagi ya. Itu untuk aktivitas puasa. Baik, untuk aktivitas perkuliahan, alhamdulillah pada saat sekarang ini khusus di tempat saya di kampus kami, University Utara Malaysia di Kedah. Kedah itu adalah negara bagian Malaysia Utara ya. Jadi dekat Thailand, dari sini hanya nggak nyampe 30 menit menuju Thailand ya. Jadi dari sini kita masuk Perlis, negara bagian terakhir, baru masuk Thailand. Di kampus kami sendiri pada saat sekarang ini sedang libur semester 2 ya. Jadi kami sudah seminggu yang lalu sudah selesai semester 2 dan sekarang sedang libur 2 pekan. Ini sudah mau hampir 1 pekan kami libur. Dan nanti tanggal 15 Mei itu kami mulai aktif lagi semester 3 ya, semester terakhir. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan nanti sekitar bulan September atau Oktober kami selesai semester 3, kemudian akan wisuda nanti di bulan November atau bulan Desember. Jadi di sini sistemnya wisudanya 2 kali dalam 1 tahun ya. Biasanya diadakan pada bulan November atau bulan Desember. Jadi kalau misalnya kami selesai bulan Oktober, nanti kami masih ada waktu 1 bulan untuk nunggu wisuda. Yang parah itu adalah teman-teman yang selesai bulan Maret misalnya atau selesai bulan Mei, jadi dia harus nunggu beberapa bulan menuju November itu untuk wisuda ya. Nah, kadang-kadang teman-teman yang dari luar negeri yang selesai Mei itu dia pulang dulu ke negaranya, kemudian balik lagi nanti di bulan November atau Desember untuk mengikuti wisuda. Tapi bisa juga tidak ikut wisuda ya. Kalau misalnya kita tidak memutuskan untuk ikut wisuda, kita selesai bulan Mei jadi boleh ambil ijazah, kemudian pulang, nggak perlu ikut wisuda. Jadi wisuda itu hanya untuk seremonial saja lah. Jadi kami kalau misalnya bisa target selesai bulan Oktober, nanti langsung disambut Desembernya untuk wisuda. Itu ya, jadi doakan semoga nanti semester 3 kami di sini lancar-lancar saja semuanya. Ya, seperti itulah aktivitas saya sehari-hari di sini selama masa lockdown ini. Jadi ya berusaha mengisi waktu dengan baca-baca buku atau baca jurnal atau nulis-nulis lah, nulis status Facebook atau nulis yang lain. Yang penting bisa ngisi waktu lah. Jadi teman-teman, di video setelah ini saya akan coba tunjukkan buku apa saja yang saya baca semasa masa lockdown di kampus ini. Jadi ya sekedar untuk ngisi-ngisi waktu saja lah. Tapi jika teman-teman suka dengan video yang sekarang ini, silahkan di like dan subscribe. Kita jumpa di video saya berikutnya ya. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.